Sen, selamat mendengarkan. Cukup mudah untuk Sen melakukan tugasnya, meski tentu saja harus diawasi lantaran Sen tidak punya cita-cita. Perusahaan hancur jika terlalu melepaskan Sen. Usai dengan pekerjaan yang ternyata lebih melelahkan dibandingkan ganti ban dan semacamnya, Sen pulang, meski sedikit terlambat. Tiba di ruang tamu, dia mendapati Natalia tengah bersama Jack. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi terlihat jelas Natalia sedikit terkejut dengan kehadiran Sen yang tiba-tiba. Sorot tajam Sen membuatnya ciut seketika, tidak hanya pada Natalia, melainkan Jack juga. Oi Banci, kau tidak pulang? Jack mendongak. Ini kali pertama dia diperlakukan semacam ini. 4 tahun mengenal sosok Zen yang biasanya diam dan tidak banyak bicara padanya. Jelas saja membuat pria jadi-jadian itu sedikit tersentak. Zen apa sih? Jack punya nama. Kesal Natalia terlihat jelas membela Jack dan tidak suka dengan panggilan yang pria itu berikan. Apa pentingnya? Jika sudah selesai pergilah, mataku sakit melihatmu. Sean berlalu meniti anak tangga dengan langkah panjangnya. Untuk kali ini, bukan sandiwara. Tapi memang perutnya mual melihat pria dengan wig merah menyala itu. Jika memang jantan, kenapa harus bertopeng sedemikian rupa? Pikir Sean. Sementara Sean berlalu, Natalia kini tengah memandang Jack dan meminta maaf selembut itu. Entah apa yang terjadi, hingga sang suami memperlihatkan kekesalannya. Natalia tidak habis pikir hingga saat ini. Kalian ada masalah? Tidak. Dia baru pulang tadi malam. Jangan pikirkan, mungkin kepalanya terbentur karang, makanya selinting begitu. Ungkap Natalia menenangkan Jack yang saat ini tengah mengepalkan tangan, lantaran tersinggung dengan sikap Sean. Tapi tidak seharusnya dia begitu padaku. Banci, cih, dia yang banci. Jack, kumohon, bukan saatnya marah sekarang, pulanglah. Tutur Natalia meminta Jack untuk segera berlalu. Ingin sebenarnya dia ikut Jack saja malam ini, tapi dia tidak memiliki keberanian, karena sang suami baru saja pulang. Tidak lucu jika dia tiba-tiba datang, dan menyadari dia tidak ada di rumah malam ini. Baik, Hani. Natalia mengangguk pelan, tidak ada adegan manis yang mengakhiri perpisahan mereka. Iya, sebagaimana dunia yang mengetahui bahwa Natalia seorang pemain handal. Jelas saja dia tidak akan berani bunuh diri. Setelah memastikan Jack pergi, wanita itu kembali ke kamar untuk menghampiri Sean. Layaknya seorang istri yang tersinggung suaminya dihina, dia mendorong pintu kamar kuat-kuat hingga menimbulkan suara yang cukup memekakan telinga. Sean! Natalia meninggi dan kini berkasak pinggang. Dia menatap Sean yang tengah berdiri menatap di dekat jendela, seolah sengaja menunggu Natalia yang kini marah besar padanya. Sean, dengarkan aku. Jangan pernah bersikap seperti tadi pada Jack. Kamu tahu seberapa besar jasanya selama aku meniti karir, bukan? Natalia mulai mengomel panjang lebar. Sementara dia terlihat santai memandang senja yang kian memerah saja. Biasanya seorang wanita akan kesal luar biasa jika sengaja diabaikan. Sean, jawab aku. Sengaja mendekat dengan jarak mereka hanya beberapa langkah saja. 4 tahun menjalani pernikahan, tidak pernah Natalia menemukan Zen yang semenyebalkan ini. Mulutmu bau sampah, jangan dekat-dekat. Ucap Sean terlihat tenang, datar, dan sama sekali tidak merasa berdosa. Kau semarah ini karena dia kusebut banci? Tanya Sean terkekeh pelan. Jaga mulutmu, Jack bukan banci. Sontak Natalia benar-benar terpancing emosi, hingga tanpa pikir panjang hendak mendaratkan telapak tangan tepat di wajah Sean. Oh ya? Lalu apa kalau bukan banci? Suaranya terdengar datar. Sean mencengkeram pergelangan tangan Natalia yang hendak berbuat kurang ajar padanya. Gerakan wanita itu terlalu mudah terbaca. Tenaganya bahkan tidak punya. Hingga kini dia meringis kalau Sean justru meringkus tubuhnya. Sean, lepas. Sakit. Sejak dulu Sean tidak pernah begini padanya. Semarah apapun Sean, hanya sebatas ucapan. Dan tidak berani menyentuh Natalia. Aku dengar-dengar kau tidak menyukai pria cupu seperti suamimu ini. Kau ingin pria yang bagaimana sebenarnya? Mata Natalia membola. Kenapa bisa pernyataan semacam itu sampai ke telinga Sean? Dia berpikir keras, hingga rasa sakit di tangannya seakan hilang. Tergantikan dengan ketakutan yang membuat jiwanya bergetar seketika. Sean, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau tahu, di dunia ini tidak ada yang bisa kau percayai, Natalia. Sean berbisik pelan sebelum kemudian menghempas tubuh Natalia sebegitu kasarnya.
Wanita itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih berpikir dari mana Xian mengetahui hal itu. Pikirannya sontak tertuju pada kedua sahabatnya. Tentu salah satu di antara mereka yang telah berhasil membuat Xian bersikap seperti ini padanya. Hal ini adalah bencana bagi Natalia. Jika Xian benar-benar tahu kebusukannya, maka kemungkinan besar karirnya akan terancam, serta perusahaan sang papa hancur di tangan Xian. Tidak, Xian hanya mengancam. Mungkin cemburu karena aku membela Jack. Aku harus tenang. Mana mungkin Alisa akan macam-macam. Dia membatin dan sama sekali tidak bergerak. Meski sudah berusaha tenang, dia tetap setakut itu perubahan sikap Xian terjadi akibat perselingkuhannya. Selang beberapa lama Xian keluar dari kamar dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Natalia masih diam dan menerka-nerka sebab perubahan suaminya. Pria itu tampak mengeringkan rambutnya di depan meja rias. Baru beberapa menit di sana Natalia dikejutkan dengan suara benda pecah akibat Xian mengibaskan handuk kecilnya. "Xian!" Suaranya melengking, bahkan tenggorokannya terasa sakit. Parfum kesayangan yang merupakan pemberian dari Jack hancur berkeping-keping, hingga mata Natalia seperti hendak keluar saat ini juga. "Sengaja!" Tidak, salah sendiri letaknya di sana. "Memang tempatnya. Aku tidak mengerti apa yang membuatmu berubah begini. Jika hanya karena aku membela Jack, kamu keterlaluan, Xian." Berhenti berteriak di depanku, Jalang. Kau dengar, Natalia? Selama ini aku diam bukan berarti bodoh. Xian berdeci dan menatap Natalia seakan wanita paling hina di dunia. Jaga sikap jika ingin hidupmu baik-baik saja. Aku bisa saja menghancurkan karirmu kapan saja. Ingat itu. Xian tersenyum tipis. Seperti yang Xian katakan, dia akan menggunakan kebusukan Natalia sebagai senjatanya. Kali pertama mencoba, dan berhasil membuat Natalia pucat pasi. Natalia yang tadinya menatap Xian penuh amarah, mendadak bisu dan tidak mampu berucap apapun. Natalia masih meringis dan memegangi pergelangan tangannya. Xian memang sekasar itu tadi sore. Hendak mengadu pada Jack juga percuma. Dia tidak akan mungkin membantu. Bahkan jika sampai pria itu mengetahui fakta bahwa Xian sudah curiga, yang kena imbas tentu saja Natalia. Di saat kepalanya sakit begini, dia benar-benar datang seperti yang Natalia takutkan. Tidak bersama kedua adik ipar cerewetnya, tapi bersama Kanaya yang sama-sama kerap membuat Natalia tersinggung. "Mama harusnya istirahat aja. Tidak perlu repot-repot begini, Ma." Dia muak, kesal, dan saat ini sedang tidak ingin diganggu siapapun. Kehadiran Zia dan Kanaya hanya membuat suasana hatinya semakin tertekan. Pikirannya masih kacau dengan sikap Xian, dan kini harus pura-pura manis seperti biasa. "Mama hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Mama juga bawa gurame bakar, siapa tahu Xian suka." "Tapi Xian tidak suka ikan, Ma." "Kata siapa cucuku tidak suka ikan? Kamu saja yang terlalu sibuk. Sampai makanan kesukaan suami saja tidak paham," ucapkan ayah sembari menghela napas pelan. Mendengar kalimat itu, Natalia diam seraya memutar bola matanya malas. Persetan dengan makanan itu. Yang dia inginkan saat ini kedua orang itu pergi, sama sekali tidak tertarik untuk makan bersama malam ini. Dia belum siap. Jika harus berpura-pura romantis bersama Xian setelah pertikaian mereka tadi sore. Beres. Dia menatap bangga meja makan. Dia hanya ingin putranya baik-baik saja setelah kepergiannya. Semenjak kematian Ibra, dia mencoba untuk tidak melepaskan Xian begitu saja. Bukan hanya perihal hubungannya dengan Natalia, akan tetapi yang dia pikirkan saat ini adalah nutrisi putranya. "Xian di mana?" "Masih di kamar. Mau aku panggilkan sekarang, Ma?" Sebuah kalimat tanya yang tidak sebenarnya. Mulut Natalia melontarkan kata-kata itu, tapi hatinya berharap dia pergi sekarang juga. Sungguh, dia sangat tidak sabar menunggu jawaban mertuanya. Jangan deh, Xian pasti capek. Nanti tolong temenin dia makan malam ya, Nat." Ingin sekali dia pastikan putranya makan dengan baik sebelum pergi. Namun Mikael yang mengajak makan di luar malam ini tidak memungkinkan dia bisa berlama-lama di rumah putranya. Senyum Natalia mendadak redup kalau mendengar jawaban Zia. Seolah sesedih itu mertuanya cepat pulang. Padahal saat ini hatinya bersorak ria dan ingin mengantar mereka secepatnya keluar. "Ya, Mama kok pulang? Kita makan sama-sama dulu, Ma." "Besok-besok saja. Papa banyak mau malam ini," tutur Zia sembari tertawa kecil di sana.
Sesuci itu mata Zian memandang Natalia yang bersikap lembut dan sopan padanya. Selama menjadi menantunya, Zia bahkan tidak pernah mendapati sikap kasar Natalia. Meski sedikit risih dengan penampilannya, tapi sikap manis Natalia membuat Zia menepis pikiran buruknya. Hati Natalia selega itu kalau mendengar ucapan mertuanya. Dengan senang hati dia mengantar Zia dan Kanaya hingga ke depan rumahnya. Mikael yang hanya menunggu di mobil sama sekali tidak membuatnya curiga. Dia hanya berpikir jika menantunya itu lelah berjalan karena sakit pinggang. Akhirnya pulang juga. Ini pasti gara-gara aku ngadu kemarin. Mereka jadi datang seenaknya. Kenapa satu keluarga sama-sama nyebelin? Perlakuan Sean tadi sore membuat Natalia benar-benar kacau. Hingga Zia datang dianggap pengganggu. Wanita itu terus saja mengomel, hingga tanpa dia sadari, sejak tadi Sean mendengarkan dengan jelas sumpah serapannya pada Zia dan Kanaya secara bergantian. Calm down, Natalia. Perawatanmu mahal. Jangan sampai keriput hanya karena nenek peot itu. Dia mengatur napas untuk beberapa saat. Sebisa mungkin menepis bayang-bayang Kanaya yang membuat kekesalannya kian nyata malam ini. Namun baru beberapa detik jiwanya sedikit tenang, Sean sengaja menabraknya dari belakang hingga Natalia hampir saja terjatuh. Sean? Ulangi. Tita Sean menatapnya tajam dengan tangan yang kini mengepal dan siap melayangkan pukulan pada wanita itu. Ulangi apa? Sudah aku katakan jaga sikapmu. Kau mencela keluargaku. Kenapa bisa mama menyayangi menantu semunafik ini? Sean menatap Natalia begitu miris. Pria itu menggeleng pelan dan membayangkan kenapa bisa Zian bertahan hingga 4 tahun lamanya. Sejenak suasana menjadi tegang. Kali ini dia memang keterlaluan dan sedikit lepas kendali. Biasanya memang tidak pernah begini. Sama sekali dia tidak mengira pria itu memantaunya sejak tadi. Maaf, aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud apa? Jelas-jelas aku mendengar semua yang kau katakan, Jang. Sudah 2 kali Sean membentaknya dengan sebutan itu. Jelas saja Natalia semakin cemas dan yakin betul Sean mengetahui apa yang terjadi. Hampir saja Sean melayangkan telapak tangan tepat di wajah Natalia. Beruntungnya akal sehat Sean masih bicara, hingga dia tidak melupakan jika Natalia adalah wanita. Pria itu melangkah ke ruang makan, tapi terhenti kala Natalia mengekor di belakangnya. Kau mau apa? Natalia mendongak. Tidak biasanya Sean bertanya hal semacam ini. Sudah waktunya makan malam. Dan tujuan Natalia tentu saja sama. Makan. Aku tidak sudi makan bersama wanita munafik sepertimu. Natalia menganga kali ini. Dia tidak habis pikir, kenapa Zian benar-benar sekasar itu. Sebenarnya sejak kematian Ibra, Zian sudah memperlihatkan perubahan sikapnya. Namun untuk yang kali ini, dia lebih menggila lagi. Dan berhasil membuat dada Natalia panas ketika, sialan Alisa, awas saja kau. Bersambung.